Teman sekalian, sebelum kita memulai, karena kita sama-sama lahir dari tradisi pesantren, kayaknya tidak lengkap dalam memulai pembelajaran itu kalau tidak kita tawassul dulu. Jadi sama-sama kita tawassul kepada Rasulullah dan kepada pengarang kitab ini. Harapannya mudah-mudahan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, tambahan ilmu kepada kita, dan yang penting keberkahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhadditsin wal fuqaha'i wal muallifin wal awliya'il kauni min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan belajar tentang asbabun nuzul. Pertama, mungkin kalian kenapa ya kok kayaknya tidak linier kegiatan belajar mengajarnya kalian itu kan sebenarnya harus menjurus kepada jurusannya kalian, ekonomi syariah. Tapi kenapa kok ada ilmu Qur'annya ini mungkin sebagai materi dasar, pembelajaran dasar, karena kalau di S1 utamanya di semester 1 itu kan pembelajarannya semuanya pembelajaran dasar. Yang basic-basic saja, ada ulumul Qur'an, kemudian ada misalnya kalau balaghah ada. Oh. Ya. Pokoknya yang dasar-dasar saja. Baru nanti mungkin semester 3 ke atas sudah lebih menjurus atau lebih spesifik ke jurusannya kalian. Harapannya kan kalian masuk di ekonomi syariah itu kan menjadi seorang ekonom Islami kan. Ya sepahit-pahitnya nuko lah kan begitu. Punya toko yang tokonya memang basisnya menerapkan syariat Islam kan begitu. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Mohon maaf, awalnya kami ingin mempersiapkan PowerPoint ya. Cuma ya karena itu dosen kalian yang bernama Pak Fatullah itu mungkin sibuk ya. Jadi saya menanyakan sampai mana materinya itu sampai sekarang masih belum dibalas. Mungkin sibuk beliau. Beliau itu pengajar di sini. Maksudnya alumni pesantren sini. Oh, keluarga dalam. Oh. Ya. Jadi mungkin karena sibuk jadinya slow respon ya. Tidak sampai bisa menjawab pertanyaan saya seputar pelajarannya sampai mana. Jadinya saya tidak bisa mempersiapkan proyektor atau presentasi lewat PowerPoint. Baik, teman-teman sekalian, kita sekarang akan membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu teman-teman bisa diartikan sebagai faktor historis. Faktor itu penyebab historis, itu cerita tentang nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Sebelum memberanjak kepada pembahasan tentang asbabun nuzul ini, teman-teman harus sama-sama mengetahui dulu bahwa Al-Quran itu teman-teman turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui beberapa faktor atau penyebab. Ada sejarahnya. Nabi itu kemudian oleh Allah mendapatkan informasi berupa pesan-pesan mulia lewat Al-Quran. Ibaratnya gini lah, cak gempang nuzul Quran atau asbabun nuzul itu cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala itu mengirim informasi kepada Rasul. Contohnya begini, misalnya Rasulullah itu ada satu permasalahan yang kemudian masalah itu tidak bisa Rasulullah pecahkan sendiri. Kemudian kalau kayak sekarang kan ada HP. Sekarang kan kita kan misalnya nanya hukum teman kita tidak tahu, kita langsung nanya ke Google atau nanya ke Meta misalnya.
atau yang anak kampus misalnya ChatGPT dan semacamnya nanya. Nah kemudian dijawab. Nah jawaban itu bagian dari asbabun nuzul. Jadi jawabannya Nabi kenapa kok begitu ada sebab-sebabnya tersendiri. Nah di Al-Quran itu teman-teman ada ayat-ayat yang banyak ayat-ayat Quran yang itu semuanya memiliki faktor historis atau sebab-sebab kenapa kok ayat itu diturunkan. Ada pula beberapa ayat yang itu kadang tidak ada asbabun nuzul. Baik. Kemudian sekarang kita beranjak kepada pengertian dari asbabun nuzul itu sendiri. Kalau merujuk kepada buku yang dikarang oleh Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu? Belum. Dr. Afifuddin Dimyati ini beliau itu berdomisili di Denanyar, Jombang. Tambak beras bukan Denanyar, tambak beras Jombang. Pengasuh Bahrul Ulum, tambak beras. Dan ini doktor spesifikasi ilmu Al-Quran dan bahasa sastra. Katanya beliau yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah ma nazalah Qur'anun bi sya'nihi waqta wuqu'ihi ka haditsatin aw su'alin. Adalah ma nazalah Qur'anun bi sya'nihi. Sesuatu yang ma nuzila Qur'an bi sya'nihi waqta wuqu'ihi. Sesuatu yang menjadi penyebab turunnya Al-Quran di saat terjadinya suatu peristiwa, atau ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah. Jadi bisa kita ketahui bahwa asbabun nuzul itu terjadi sebab pertama ada peristiwa yang itu berkaitan dengan Rasulullah ataupun sahabat-sahabat di masa itu ataupun orang-orang di masa itu, kemudian Rasulullah merespon melalui informasi yang datang dari Allah. Atau tanya, atau misalnya sahabat bertanya, kepada Muhammad anil ahillah seputar rotasi bulan. Dijawab oleh Rasul, hiyah mawaqitu linnas. Dijawab itu adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah kepada manusia. Maksudnya musim-musim haji itu ya. Waktu haji ataupun waktu-waktu yaitu 12 bulan itu. Begitu. Nah, kemudian sebab turunnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang antahdutsa haditsatun fayatanazzal Qur'anul Karim bi sya'niha. Jadi faktor adanya asbabun nuzul yang pertama itu disebabkan terjadinya suatu peristiwa yang kemudian menyebabkan turunnya Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah sebab Rasulullah ditanya tentang suatu kasus, kemudian Al-Quran hadir sebagai pembawa jawaban atas pertanyaan tersebut. Paham ya? Jadi asbabun nuzul itu teman-teman sekalian datang kepada Rasulullah, atau ayat Al-Quran itu datang kepada Rasulullah melalui beberapa sebab. Sebabnya itu ada dua. Yang pertama karena ada peristiwa, yang kedua karena ada pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah dan ayat yang turun itu menjadi jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh para penanya. Paham ya? Oke. Kemudian kalau kita mau mengkritisi berkaitan dengan asbabun nuzul ini,
Mungkin teman-teman tahu ya bagaimana bentuk asbabun nuzul itu. Ada yang pernah belajar tafsir Jalalain? Pastinya di pondok ada ya, karena itu menjadi pelajaran yang basic sepertinya, yang inti dalam pembelajaran pesantren. Ada semua kan, di Taman Sari ada. Di Kebun Baru kayaknya pengasuh ya, kayak Misbah ya, mulang apa tafsir Jalalain. Kan ada kan biasanya kan begini kata-katanya. Nuzila fi ghazwati Badrin. Ada begitu biasanya kan? Wa nuzila fi apa misalnya? Wa nuzilatil ayat fi begitu. Nah, kata-kata redaksi seperti itu mengindikasikan bahwa ayat tersebut itu turun pada saat begini. Atau misalnya ada ayat tentang kalau ada kata-kata begini biasanya yas'alunaka itu mengartikan bahwa para sahabat itu bertanya kemudian jawabannya ini. Nah, pertanyaan sahabat itu direkam sebagai asbabun nuzul. Nah, kemudian katanya tadi kalau kita mau mengkritisi seberapa besar keotentikan atau kesahihan sababun nuzul ini, kita bisa melihat beberapa aspek ya. Kalau ingin tahu tentang keotentikan atau kesahihannya sababun nuzul itu bisa diketahui yang pertama dari riwayatnya, keabsahan riwayat dari Rasulullah. Yang kedua, keabsahan riwayat dari sahabat. Dan yang ketiga, ini menurut pendapatnya As-Suyuti, dari qaulut tabi'in. Pendapatnya para tabi'in. Jadi ini mungkin ditulis ya. Ini. Kalau kita mau ini ada yang kidal kayaknya. Saya juga sama kidal juga. Sampai tulisnya kiri juga. Sampai juga kiri. Sama dengan saya ya. Jadi kalau ingin tahu tentang sihhatu asbabin nuzul itu bisa diketahui yang pertama dari riwayat minar rasul, dan yang kedua dari riwayat minas sahabat ya. Dan yang ketiga riwayat minat tabi'in. Ini menurut As-Suyuti. Jadi di sini masih ada ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan riwayatnya para tabi'in itu tidak diterima sebab tabi'in itu kan jaraknya sudah agak jauh dari Rasul ya. Sudah melewati satu generasi. Namun ada yang mengatakan itu sah-sah saja. Baik, jadi untuk mengetahui tentang keabsahan asbabun nuzul itu bisa diketahui dari tiga ini informannya. Informannya langsung dari Rasulullah sebagai penyampaian langsung asbabun nuzul. Yang kedua dari para sahabat yang menjadi informan kedua pasca Rasulullah, dan yang ketiga dari para tabi'in. Tetapi menurut pendapatnya As-Suyuti. Kemudian kita juga bertanya, apa manfaat atau kegunaan dari mengetahui tentang faktor historis turunnya Al-Qur'an? Apa kegunaannya? Banyak. Di sini disebutkan salah satunya adalah bayanul hikmah allati da'at ila tasyri'i hukmin minal ahkami wa idraki mura'ati syar'i lil masalihil ammah. Fungsi atau manfaat dari adanya sababun nuzul itu adalah sebagai uraian atau penjelas tentang adanya hikmah. Penjelasan tentang adanya hikmah. Tentang adanya hikmah dalam pensyariatan hukum. Tentang pensyariatannya hukum.
Contohnya begini, banyak kan ayat Al-Quran itu utamanya dalam ayatul ahkam yang itu menjelaskan tentang atau itu turun sebab ada peristiwa tentang fikih, seputar fikih. Contoh misalnya ada beberapa perempuan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami sekarang keluar darah," katanya. "Bagaimana solusinya kalau kami sekarang sedang keluar darah?" Kemudian turunlah ayat, "Yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza fa'tazilun nisaa fil mahid." Qul huwa adza, ya maaf. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Muhammad, para sahabat bertanya kepadamu anil mahid, tentang haid, tentang seseorang yang mengalami menstruasi. Jawab Muhammad, "Qul huwa adza," itu adalah kotoran, adalah sesuatu yang tidak baik. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kalian yang sudah berkeluarga untuk menjauhi istrimu, maksudnya tidak menggauli istrimu pada saat haid. Paham ya? Kenapa? Oh, paham. Ya. Kemudian banyak salah satunya juga misalnya tentang apa ya? Sababun nuzul misalnya apa itu sudah? Ya Allah, saya kok lupa ya. Banyak sih yang lain. Contohnya misalnya tentang yaitu tadi tentang masalah ketentuan-ketentuan bulan apa saja kita bisa melaksanakan haji. Ada ayat kan begini ya, penjelasannya begini. Ini kalau dalam balaghah disebut dengan ijabatus sa'il bi ghairi ma yataraqqab. Jawabnya menjawab pertanyaannya si penanya, namun dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaannya si penanya. Contohnya begini, ada pertanyaan begini. Yas'alunaka anil ahillah. Dijawab, qul, katakan Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Hiya mawaqitu linnas. Di sini para sahabat itu kan bertanya tentang bagaimana proses rotasi apa atau peredarannya bulan. Peredarannya bulan. Jadi pertanyaannya para sahabat itu sangat astronomis sekali. Atau berkaitan dengan perbintangan, astronomi ya. Apa? Tentang langit ya, tentang ilmu-ilmu langit. Namun jawabannya Rasul lebih kepada spiritualitas ibadah. Ranahnya bukan astronomis tapi spiritualis, ibadah yang dijawab oleh Rasul. Katakan Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Mawaqitu linnas. Nah, ini ada hikmahnya. Sahabat memang bertanya tentang bagaimana rotasi bulan itu atau misalnya peredaran bulan. Namun di saat itu informasi tentang ketentuan-ketentuan haji sangat penting untuk diketahui oleh para sahabat. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya sababun nuzul menjadi penting diketahui sebab bisa menjadi hikmah di balik pensyariatan hukum. Paham kalian? Gitu. Kemudian manfaat yang kedua yang bisa kita dapati dari sababun nuzul ini adalah takhsisu hukmin ma nazala in kana bi siyatul umum bis sabab.
mengkhususkan suatu hukum yang ayat Qur'annya diturunkan jika menggunakan sigat umum bisababi dengan satu sebab. Ya. Jadi misalnya ada ayatnya redaksinya umum tapi faktor historisnya berkenaan dengan kekhususan gitu loh. Contohnya begini. Misalnya ada redaksi ayat menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya ya. Padahal informasi atau ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu itu asal muasalnya dari sebab atau asal muasalnya dari kejadian tentang para sahabat yang tertentu. Tapi kemudian redaksi ayatnya menggunakan redaksi yang umum. C, yang jim ya. Kemudian idza kana lafdzu ma nuzila aman wa warada dalilun la takhsisihi fa ma'rifatus sababi tuqassir takhsis ala ma ada suratihi. Ini kebalikannya. Ada yang redaksinya khusus tapi melihat kepada asbabun nuzulnya menunjukkan bahwasanya itu hanya bukannya tercukupkan kepada mereka tapi juga kepada semuanya orang Islam. Contohnya begini, tentang ayat hijab. Ada ayat hijab mengatakan begini. Gimana itu? Gimana itu? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hafal. Ini ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Itu kan menjelaskan tentang ayat hijab ya, atau ayat yang turun sebagai informasi kewajiban perempuan untuk menutupi auratnya. Muhammad, katakanlah kepada azwajika, istri-istrimu, wa banatika, anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan masa itu, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan atau ya maksudnya hanya cukup menutupi kepala tapi juga diturunkan auratnya untuk menutupi jalabibihin, hal-hal yang menutupi badan. Dalika ayyurna fanafa'idaina, itu bisa diketahui bahwasanya dia adalah perempuan yang muslim katanya. Ayat di situ seakan-akan terkhususkan kepada istrinya Nabi, anaknya Nabi, dan perempuan masyarakat muslim di masa itu. Tapi kalau kita melihat kepada asbabun nuzulnya, itu tidak cukup di situ, tapi juga menyeluruh kepada yang lain. Kemudian ma'rifatu sababin nuzul khairu sabilin li fahmi ma'anil Qur'an. Kemudian mengetahui asbabun nuzul itu menjadi jalan untuk mengetahui tentang memahami makna-makna Al-Qur'an. Contohnya begini. Masalah feminisme ya, kayak sekarang. Sekarang kan apalagi di kampus membahas tentang emansipasi wanita, membahas tentang bagaimana peranannya perempuan di publik, itu kan tidak habis-habisnya dibahas. Sekarang itu kan memang kayaknya menjadi gencar-gencarnya membahas tentang bagaimana perempuan itu bukannya sebagai budak dapur. Ya enggak? Mungkin kalau kalian di pesantren mungkin masih mentradisi perempuan itu tugasnya ya nyapu, ya edapor, ya alako lah begitu. Kalau yang laki-laki kan bebas. Tapi kalau di luar, sekarang itu sampai sekarang masih ada tuntutan bagaimana hak perempuan disetarakan seperti laki-laki. Ayat yang dipakai adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu katanya si laki-laki. Tidak bisa. Emansipasi wanita itu bagian dari
statementnya orang-orang liberal. Kemudian kesetaraan gender itu bagian dari anggapan-anggapannya orang-orang liberal yang itu ingin memperjuangkan haknya perempuan, yang sebenarnya tidak perlu begitu. Nah, padahal kalau kita melihat kepada ayat yang turun di situ, ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu turun, ya, itu turun sebab ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah mengadu tentang suaminya yang berperilaku buruk kepada dia. Tidak itu, kiai itu juga mungkin kiai, berdesantre mengadu ke Rasulullah, alumni. Kiai abdina sarang lakeh mare tamper, katanya. Mare tamper. Rasulullah naik pitam. Loh, mare tamper mbian. Jempian yang bini mulja, mak tamper. Engki lakina abdina parapan emosi, abdina tamper. Apa jawabannya Rasul? Apa jawabannya Rasul? Kemudian dijale Rasul, tamper ya, tamper balik katanya. Suruh siapa namper yang bini, bean berhak kia namper sela. Nah, asbabun nuzul itu kemudian menjadi senjatanya para kaum feminis. Rasul saja orang feminis katanya. Rasul saja memperjuangkan hak-haknya perempuan. Nah, namun kemudian turun ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah qawwam, pemimpin atau yang memiliki tanggung jawab kepada seorang perempuan. Kemudian oleh Allah ditegur, Muhammad jangan begitu. Walau bagaimanapun laki-laki itu adalah memiliki tanggung jawab. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa adanya asbabun nuzul itu bisa kita tahu bahwa sebenarnya dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, itu tidak semata-mata ingin merendahkan kaum perempuan, atau dari asbabun nuzulnya tidak semata-mata ingin menyetarakan atau mengunggulkan hak-haknya perempuan, tapi ingin menghargai mana posisi yang layak antara laki-laki dan perempuan. Tuh. Dah. Kemudian faedah yang terakhir ya, yang kelima, tadi yang keempat kan, mengetahui sababun nuzul sebagai jalan terbaik memahami Al-Qur'an. Yang kelima, sababun nuzul itu juga dapat mengurai secara jelas tentang asal muasalnya ayat ini turun karena apa, gitu loh. Tanpa ada perdebatan lagi. Jadi tanpa ada perdebatan lagi, ayat ini menurun karena ini, begitu. Paham ya? Jadi tidak bisa dibantahkan. Dah. Kemudian macam-macamnya sababun nuzul. Ya. Macam-macamnya sababun nuzul. Ada yang satu sebab namun ayatnya banyak. Contohnya misalnya ada ayat mengatakan begini, innal muslimina wal muslimat. Gimana di Al-Quran itu ya? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidati wad dzakirina Allaha katsira wad dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, ada yang lain mengatakan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin unsa ba'dukum min ba'din. Dua ayat ini, ada dua ayat, yang pertama innal muslimin muslimat dan yang kedua fastajaba lakum
rabbukum anni la udhi'u amal amil minkum, itu 2 ayat namun asbabun nuzulnya satu. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya itu bercerita tentang kenapa kok yang disinggung di Al-Quran itu kok laki-laki saja, kok perempuan tidak disebutkan. Akhirnya turun ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, begitu, wassalihina wassadiqina wassadiqat, terus sampai akhir. Nah kemudian asbabun nuzul yang tadi juga digunakan untuk ayat lain yang ada dalam surat Al-Imran. Apa? Fastajaba lahum rabbuhum anni, sesungguhnya aku, kata Allah, la udhi'u amala amilin minkum, aku tidak pernah menyia-nyiakan amal perbuatan dari kalian semuanya. Min dzaka, yang baik laki-laki, wa unsa ataupun perempuan. Sama semuanya di mata Allah, katanya. Itu 2 ayat namun sababun nuzulnya satu. Paham ya? Kemudian ada pula yang begini. Ayatnya turun duluan, ya. Ayatnya turun duluan, namun penerapan hukumnya kemudian. Contohnya begini. Ada ayat di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Ada ayat qad aflaha man tazakka. Ayat itu menunjukkan tentang kewajiban melakukan zakat fitrah. Ya. Jadi ada ayat qad aflaha man tazakka. Ada ayat menjelaskan qad aflaha man tazakka. Tazakka. Ayat ini tergolong surat Makkiyah. Apa Makkiyah? Yang turun di kota Makkah. Nah, tapi ayat ini menunjukkan tentang kewajiban wujubu zakatil fitri. Nah, wajibnya zakat fitrah ini wajibnya diturunkan atau informasi ini ada ketika di Madinah. Jadi ayatnya turun duluan tapi kewajibannya nanti ketika ada di Madinah. Berarti ayatnya turun duluan, adapun nanti yang menjadi tujuan ayat ini turun ketika sudah di Madinah. Begitu. Ya. Yang terakhir, ada pula ta'addadu ma nazala fi sasin. Ada ayat ya sering mengulang-ulang tapi ditujukan untuk satu orang. Contohnya tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah satu-satunya sahabat yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran dalam 4 ayat. Jadi ada 4 ayat yang itu tujuannya turun kepada satu orang. Siapa? Sayyidina Umar. Itu bagian dari macam-macamnya ayat-ayat Al-Quran. Kadang ada beberapa ayat yang sama ingin merespon satu orang. Siapa? Sayyidina Umar. Ada juga tanya tadi, ayatnya banyak tapi asbabun nuzulnya satu. Kemudian ada pula yang ayatnya turun duluan, adapun sebab turunnya ayat itu di kemudian hari. Kayak tadi, ini qad aflaha zakka, ini Makkiyah, hukum wajibnya zakat fitrahnya ketika di Madinah. Wallahu a'lam. Paham ya? Mungkin ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ya.
berargumentasi bahwa ini non-Islam, berargumentasi bahwa Al-Quran itu hanya sebatas story atau cerita yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk kaum Arab, itu kata orang kafir. Apakah memang benar ataukah dibenarkan pernyataan ini dengan adanya Al-Quran yang memang kebanyakan cerita-cerita dari Nabi terdahulu, kemudian dari ceritanya Nabi Muhammad ditanyakan oleh para sahabat sesuai dengan yang dijelaskan tadi dengan asbabun nuzul, kemudian sejarahnya perang Siti Aisyah yang berperang, semuanya pokoknya yang intinya kebanyakan itu menjelaskan tentang cerita-cerita yang sudah terlampau. Apakah memang dibenarkan pernyataan orang kafir yang seperti ini atau tidak? Yang lain? Setelah saya belajar Islam tafsir yang lain itu kan sebelum masuk kan ada nama surat, terus seperti yang Bapak tadi jelaskan ada Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah saya sempat membuat pertanyaan, Makkiyah ini apa, Madaniyah ini apa? Saya kira Makkiyah ini turun ketika Nabi berada di Mekah. Dan setelah saya pelajari, kalau nggak salah di kitab tahbirnya itu tahbir. Oh, ilmu tafsir ya, tahbir. Ilmu tafsir. Oh, ternyata ada surat yang turunnya di Mekah dan itu tergolong ke Madaniyah di Madinah. Itu kenapa? Pertanyaannya. Baik, ada lagi? Tidak ada. Cukup ya. Sudah mewakili semuanya ya. Baik. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan statement, mungkin itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu pernah diungkapkan oleh salah satu dosen asal Indonesia. Kisaran tahun 2023 ada seorang dosen yang itu asalnya dari Indonesia. Kemudian beliau itu menetap di Amerika. Kemudian jadi dosen dan guru besar di sana. Kalau tidak salah ya. Punya statement yang mirip dengan yang disampaikan oleh Mas siapa namanya Pak Ustaz siapa? Siapa? Tarrosi. Ada namanya dosen, namanya Profesor Dr. Mun'im Siri. Beliau itu dosen dari Madura, Sumeneb. Alumni Al-Amin Parenduan. Kemudian melalang buana kemana-mana dan sekarang ada di Amerika. Dosen bahkan jadi guru besar di sana. Beliau itu punya anggapan begini, pernah ada statement yang sempat membawa gaduh di dunia Islam. Beliau pernah berpendapat begini. Al-Quran itu apa bedanya dengan Bible? Kenapa? Karena kalau kita lihat di Al-Quran itu, jika kita kalkulasi, sebagian besar dari isinya itu bercerita tentang qasas, kisah-kisah. Maka apa bedanya dengan kitab suci lain yang itu juga mengandung beberapa kisah, dan bisa kita anulir bahwa kisah-kisah Al-Quran itu sebenarnya mengadopsi atau mengakomodir kisah-kisah yang ada di kitab-kitab yang sebelumnya.
Jadi Al-Quran itu hanya dongeng saja, isinya dongeng saja, tidak bermanfaat isinya. Loh, ini kan membuat gaduh ya, membuat gaduh. Sebelum sampai ke itu teman-teman, perlu kita ketahui Qasasul Quran itu, cerita-cerita dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Jadi dari semuanya, satu Al-Quran itu yang memuat tentang kisah-kisah Al-Quran, itu mengandung 3 macam. Yang pertama, Qasasul Anbiya. Yang kedua, Qasasul Hawadith, kisah-kisah tentang atau Qissatul Hawadith, kisah-kisah tentang kejadian indal Arab. Kemudian apalagi yang ketiga itu, kalau tidak salah ya, yang ketiga adalah Qasasul Umam As-Sabiqah, kisah-kisah para umat terdahulu. Pasti mengandung ini. Kalau tidak kisahnya para nabi, kisah-kisahnya orang-orang yang terjadi di masa itu, kemudian kisah-kisahnya umat-umat ya. Nah, kemudian apa tujuannya kok banyak kisah? Mungkin kita sering dengar teman-teman di Al-Quran itu ada cerita begini, innahu la'ibratan liulil albab misalnya. Itu sebagai pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang dalam. Banyak sih faidah-faidahnya, itu salah satunya. Yang kedua, menjelaskan tentang pondasi dakwah. Contoh, cerita tentang misalnya Nabi Nuh asroh ke pangeran. Inni da'autu qaumi lailaw wan hara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, itu kan bukan ayat hukum ya. Bukan menjelaskan tentang ayat tentang terbitnya hukum, ketetapan hukum, tapi bercerita. Ya Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya ini udah mendakwahi umat saya siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin hari saya berdakwah, bukan semakin banyak yang ikut, tapi makin lari, banyak yang menghindar. Nah, itu menunjukkan, dari cerita itu menunjukkan bahwa yang pertama, sebagai pelajaran, bahwa pondasi dakwah itu harus dinilai dari yang namanya keikhlasan. Karena kalau dakwah tidak disertai keikhlasan, maka tidak akan terjadi yang namanya dakwah. Kayak pesantren di sini punya perguruan tinggi sebesar ini. Ini kalau tidak didasari dengan keikhlasan, tidak akan ada yang seperti ini. Begitu. Yang pertama keikhlasan, yang kedua perlu ada yang namanya perjuangan. Jadi adanya cerita-cerita dalam ayat Quran itu yang pertama tujuannya adalah untuk untuk menjelaskan tentang pondasi dakwah itu, salah satunya adalah keikhlasan dan perjuangan. Yang kedua, tujuan atau fungsi dari kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah untuk memantapkan hati Rasulullah. Jadi Rasulullah penerima pertama ayat Quran agar memantapkan bahwasanya terjadi pada Rasulullah di saat itu juga sama terjadi di masa lalu.
Rasulullah kan pernah begini kan, ya Allah kenapa kok sangat sulit ya dakwah ke kaum kafirku itu kok sulit. Kata qad khalat min qablikum, gimana itu? Sungguh telah berlalu Rasul Muhammad, sungguh telah berlalu. Apa yang kamu lakukan sekarang sama kayak dulu-dulunya, katanya. Jadi adanya kisah-kisah yang Bani Israel gitu kan. Bani Israel kan. Kenapa kok ada yang begitu? Ya itu tujuannya agar supaya Rasulullah itu semakin mantap dalam berikan dakwah atau dalam menyebarkan dakwah tentang Islam. Yang ketiga, tasdiqul anbiya isabiqin, untuk membenarkan tentang keberadaan para nabi terdahulu sekaligus ajaran-ajarannya melalui kisah-kisahnya. Kemudian salah satunya lagi adalah untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar memberikan dakwah yang itu sumbernya dari Allah. Dan yang terakhir adalah sebagai senjata untuk mematahkan argumentasinya ahlul kitab Nasrani, kaum Nasrani tentang apa saja yang mereka simpan. Kan begini ya, di kalangan kaum Nasrani ataupun dari kalangan Yahudi, mereka itu kan sukanya menyimpan ataupun mengubah. Hadirnya Al-Qur'an itu sebagai mematahkan argumentasi mereka bahwasanya yang mereka sembunyikan tentang Al-Qur'an itu bisa diungkap. Kan kalau kita yang lain, contohnya misalnya kayak Injil itu kan beberapa kali mengalami sempurnaan. Kan ada Matius 1, ada namanya Matius 2, ada namanya perjanjian lama, ada perjanjian baru. Konon katanya kalau melihat naskah asli Injil yang memang dari Nabi Isa, itu memang sangat benar-benar sesuai dengan di Al-Qur'an. Bahkan di kitab Injil itu dijelaskan bahwa kelak akan ada seorang nabi terakhir yang memiliki akhlak begini, ciri-cirinya begini, dan itu bernama Ahmad. Maka betul sekali ketika ada cerita di masa Rasulullah, ketika Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib hendak berdagang, berniaga ke negeri Syam. Kemudian beliau bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta yang bernama siapa itu? Ya seorang rahib ya, saya lupa namanya. Kemudian diambil tangannya Rasul, katanya, kemudian dilihat, loh ini kok ciri-cirinya sama seperti yang ada dalam kitab Injil. Oh benar, kelak kamu akan menjadi seorang nabi besar dan umatmu akan menjadi umat yang paling banyak kelak dibanding umat-umat yang terdahulu. Gitu. Jadi tujuannya ya adanya kisah-kisah itu yang untuk mematahkan beberapa. Kalau dijawab misalnya ternyata dongeng, iya dongeng. Cuma dongeng itu memiliki banyak pelajaran, gitu. Memiliki banyak pelajaran yang bernilai sebenarnya yang bisa kita teladani. Contoh tentang misalnya bagaimana fenomena kaum Sodom yang kemudian oleh Allah diratakan kota mereka hingga menjadi laut mati. Laut mati kalian. Laut mati itu di daerah Yordania. Ya, apa istilahnya itu? The Sea, apa itu? Laut mati istilahnya. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Di sana itu kan awalnya kota. Kemudian oleh Allah diratakan dengan laut. Sampai sekarang dari saking jeleknya kota itu, laut di sana itu tidak produktif. Kandungan garamnya luar biasa tinggi. Sehingganya banyak beberapa ikan katanya tidak bisa berekosistem baik di sana. Kenapa? Karena memang kandungan airnya itu sangat tinggi dan itu sangat tidak baik sekali. Yang menjadi tempatnya kaum Sodomnya, kaumnya Nabi Lut itu loh. Mereka itu kan kaum Sodom itu kan sebenarnya bukan kekelainan jiwa ya mereka.
sukanya ke perempuan awalnya, cuma kemudian ada budaya yang mengakar di daerah mereka, kemudian ketertarikannya berpindah dari cewek ke cowok. Akhirnya si cowok suka sama si cowok, si cewek suka sama si cewek. Yang dikenal dengan sebagai kaum Sodom atau kaum Lot, kaumnya Nabi Lut. Di sana kan di Eropa disebut dengan Lot. Nabi Lut disebut dengan Lot. Nah, itu bagi pelajaran kepada kita bahwa di masa lalu rusaknya psikologi seseorang itu sudah terjadi. Berikut dengan siksaannya. Apakah akan kita ulangi sekarang? Kan enggak. Berarti bisa disahkan pernyataan seperti itu. Yang mana? Yang Al-Quran itu sebagian dongeng. Iya. Namun kalau kita artikan sebagai dongeng itu kan bisa dikatakan sebagai cerita fiktif atau misal cerita belaka yang tidak memiliki pelajaran. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran itu dan kalau kita resapi maknanya melalui penafsiran-penafsirannya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Paham ya? Yang kedua tadi apa, Mas? Oh iya. Ya, begini. Tat. Ada memang beberapa ayat Al-Quran itu Makkiyah dari segi turunnya, namun penerapannya Madani. Begitu. Jadi adanya Makkiyah dan Madaniyah ini tidak hanya sebatas penamaan, dia turunnya ayat di Mekah, dia turunnya di Madinah. Penyebutan Makkiyah dan Madaniyah itu ada kalanya dari segi karakter ayatnya Makkiyah itu lebih kepada ketauhidan. Ya alladzina amanu haqqat ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Makkiyah. Kenapa? Karena berkenaan dengan penanaman tauhid. Adapun ayatul ahkam banyaknya di Madinah. Ayat tentang hukum di Madinah. Ayat tentang warisan Madinah itu. Nah, ada ayat-ayat memang ya, ayat memang Madani cuma tergolong Makkiyah. Kenapa? Meskipun turunnya di Madinah, tapi tergolong ayat-ayat yang itu berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan tauhid dan sebagainya. Paham ya? Ada ayat Makkiyah memang turunnya di Mekah, namun dari segi penerapan ayatnya lebih kepada ayatul ahkam. Maka itu Makki versi turunnya, Madani versi hukum. Paham? Itu mungkin nanti menjadi pembahasan. Ada pembahasan Makki Madani nanti ya. Ada kayaknya. Nanti itu mungkin bisa diperdalam oleh pematerinya. Ya, nanti. Ya, nanti itu. Nanti itu akan dibahas oleh siapa? Teman kalian. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kerjasamanya, udah membantu saya untuk menjalankan tugas saya di kampus dalam praktek mengajar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dari tadi mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya kepada kalian dan menjadi tambahan ilmu kepada kalian semua. Akhiran mini ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.